Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas Prabowo Subianto selalu unggul dalam bursa capres potensial dibanding nama-nama lain, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nama Prabowo unggul dalam 4 simulasi survei capres yang dirilis LSI. Sementara, Ganjar dan Anies konsisten menyusul di peringkat kedua dan ketiga. LSI mengungkapkan, jika pemilihan dilakukan saat ini, secara spontan, Prabowo menjadi sosok yang paling banyak dipilih dengan persentase sebesar 18,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo pada angka 16,2%, dan yang ketiga adalah Anies dengan perolehan sebesar 13,1%. Pilihan top of mind yang paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto, disusul oleh Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan. Ya tentu saja kalau kita lihat perbedaan angka untuk ketiga nama itu memang perbedaannya di dalam 2 kali margin of error, ya. Jadi ini ketat sekali. Ya. Anies Baswedan sebetulnya kalau dibandingkan dengan Januari itu cenderung mengalami penguatan. Cuman penguatannya tidak setinggi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, sehingga posisinya Pak Prabowo nomor 1, Pak Ganjar nomor 2, Pak Anies nomor 3 di sini. Pondok Pesantren Ora Aji menggelar open house akbar bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 malam. Di hadapan pimpinan Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habibur Rahman, Gus Miftah menyinggung soal firasat Ronggo Warsito ihwal pemimpin Indonesia di masa depan. Menurut firasat Ronggo Warsito, rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok berarti itu gak kampanye. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberi jawaban kepada pihak-pihak yang mengejeknya karena sering kalah di Pilpres, tetapi tetap maju. Prabowo di hadapan ribuan purnawirawan TNI dan Polri, yang hadir di gedung Jogja Expo Center, mengatakan jika pihak-pihak yang mengejeknya ini, tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang pejuang. Sebagai seorang pejuang, lanjut Prabowo, tidak ada kata menyerah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Jadi yang mengenyek saya, yang mengejek saya katakan Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyerahkan bantuan 112 sepeda motor dinas untuk jajaran Kodim 0734, Yogyakarta, dan menyapa masyarakat, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Menhan Prabowo Subianto juga menyampaikan terima kasih kepada aparat teritorial serta menyampaikan pesan dari Presiden RI, Joko Widodo, agar TNI dan Polri sebagai abdi negara selalu setia dan menyatu berjuang demi rakyat. Saya ingin menyampaikan pesan
pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo agar TNI dekat sama rakyat, selalu menyatu dengan Polri dan aparat-aparat lainnya. Dan adanya TNI dan Polri untuk menjaga pembangunan, untuk menjaga perbaikan kehidupan rakyat. Saya ingatkan kembali, TNI Polri satu. TNI dan Polri mengabdi untuk rakyat, harus melindungi rakyat dengan penuh kasih sayang. Motor-motor ini adalah didapat dengan uang rakyat. Saya titip, jaga. Ini adalah untuk pelaksanaan tugas kalian. Ya, Babinsa punya peranan yang paling penting karena Babinsa adalah ujung tombak dari pertahanan negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadisiswoyo, di hadapan puluhan ribu mantan prajurit TNI Polri yang tergabung dalam PPIR, memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dikatakannya dalam reuni akbar dan halal bihalal PPIR di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Pak Prabowo luar biasa. Tidak ada jalan lain. Besok Prabowo jadi presiden. Prabowo jadi apa? Kita dukung, kita bantu. Apa yang kita bisa, kita berikan. Di Kota Baru, saya dapat amanah bahwa untuk tinggal di rumah bekas rumahnya Jenderal Sudirman. Untuk itu kita jadikan rumah pemenangan Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberi jawaban kepada pihak-pihak yang mengejeknya karena sering kalah di Pilpres, tetapi tetap maju. Prabowo di hadapan ribuan purnawirawan TNI dan Polri, yang hadir di gedung Jogja Expo Center, mengatakan jika pihak-pihak yang mengejeknya ini, tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang pejuang. Sebagai seorang pejuang, lanjut Prabowo, tidak ada kata menyerah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Jadi yang mengenyek saya, yang mengejek saya katakan Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang.